Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya kembali di pertemuan ketiga untuk mata kuliah keamanan jaringan dan kriptografi ya. Oke, pada pertemuan ini saya akan berbincang sedikit mengenai OSI layer ya. Ya, jadi kalau kalian di Jarkom 1 dan Jarkom 2 itu harusnya sudah mengenal yang namanya OSI layer ya. Apa OSI layer itu ya kan. Nah ini jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama memahami berbagai jenis serangan keamanan pada tiap lapisan model OSI, kemudian mengidentifikasi potensi risiko dan metode serangan di setiap lapisan jaringan, dan mengenal teknik pertahanan terhadap serangan pada berbagai lapisan OSI ya. Jadi OSI ini adalah lapisan yang membangun sebuah jaringan komputer ya. Ada 7 ya, mulai dari physical sampai application ya. Jadi di sini saya permudah untuk gambar. Ini sudah saya share di grup juga ya. Oke, jadi di sini ada physical, data link network, transport session, presentation, sama application ya. Oke, pendahuluan tentang model OSI. OSI sendiri itu adalah Open System Interconnection. Jadi ketika sebuah sistem mau di open dan bisa berkomunikasi antar perangkat interconnection itu antar koneksi, itu harus memiliki 7 lapisan ya, 7 layer ya. Nah di sini ada peranannya masing-masing ya kan ya. Nanti pertemuan OSI ini saya bagi 2 ya. Jadi karena saya masih di Jakarta, jadi ini nanti sekilas saja tentang OSI sebentar aja karena minim koneksi di sini ya. Koneksi Jakarta mungkin lagi traffic ya, sehingga lemot ya kan. Jadi di sini saya tidak lama-lama juga untuk mengenalkan tentang OSI. Saya bikin video biar kalian gak kangen gitu ya kan ya. Ya. Oke. Yang pertama ya ini physical. Physical kalau kita mau mengkoneksikan sebuah perangkat ya, entah itu HP, tablet, laptop, kepada internet, pastinya harus ada perangkat fisik. Perangkat fisik itu bisa menggunakan kabel, kedua bisa menggunakan wifi card, ketiga bisa menggunakan bluetooth connection atau fibra optik atau apapun itu ya, pokoknya fisik ya. Jadi tanpa adanya fisik tidak bisa dimulai interkoneksi antar perangkat. Yang kedua yakni data link. Kalau data link di sini adalah bagaimana data tadi itu nyambung ya. Maksudnya gimana Pak? Oke, ketika kita hanya ada fisik ya kan ya, ada wifi card, ada kabelan, tapi ketika itu tidak bisa membedakan antara satu komputer dengan komputer lain, itu juga akan membingungkan komunikasi. Paham ya? Jadi satu komputer dengan komputer yang lainnya itu harus memiliki alamat, tapi bukan alamat IP ya. Di sini bukan alamat IP, tapi alamat MAC. Ya. MAC address. MAC address itu adalah sebuah alamat yang ditetapkan pada sebuah perangkat. Jadi MAC itu kayak nomor mesin ya. Nah, di data link itu wajib ada yang namanya MAC address. Karena kalau tidak ada itu, maka komunikasi tadi itu bingung mau dikirimkan ke siapa. Ya. Sama halnya data link itu ketika kalian menggunakan HT. Fisiknya HT, data linknya apa? Ya, frekuensi. Oke, itu. Kemudian berikutnya yakni network. Setelah kita tahu ada nomor mesin di sebuah perangkat, maka berikutnya adalah network. Ini adalah pengalamatan yang lebih besar lagi. Kalau tadinya itu hanya mesin, ada alamat. Nah, sekarang ada alamat. Ya, alamat network. Sehingga dia bisa berkomunikasi ke banyak perangkat. Dan satu perangkat tadi bisa berubah-ubah
alamatnya, yaitu network. Paling gampangnya adalah IP address. Jadi ada kalanya komputer kita menggunakan IP lokal pakai gateway 192.168 1 titik berapa. Ada kalanya HP kita itu terkoneksi dengan IP MAN ya, atau WAN 203 atau 15 titik berapa. Nah gitu. Ada kalanya juga komputer kita terkoneksi dengan jaringan yang lebih besar lagi, itu namanya network. Berikutnya ini transport. Kalau transport ini adalah ininya ya, lebih kepada metode pengiriman datanya. Di ini contohnya ada TCP, ada UDP, ya kan ya. Itu metode aja, metode untuk mengalirkan data. Berikutnya ini session. Kalau session itu adalah ini sudah level aplikasi ya, yang biru itu level aplikasi. Jadi ini session ini kita setting itu via aplikasi. Kalau transport itu dari mana Pak? Ya aplikasi, tapi via OS. Kalau yang hijau itu Pak, network tadi, ya bisa dari perangkat, router, atau dari OS juga. Tapi yang hijau itu sudah mulai OS, Android, atau Windows, Mac, dan lain-lain. Kalau udah biru itu, udah fokus ke aplikasi. Jadi aplikasinya bisa menggunakan session, kemudian ada presentation, kemudian ada application. Nah, jadi warnanya itu sudah mengurutkan ya, maunya apa, kayak gitu ya, atau fokusnya kemana. Nah, di situ ada attack atau serangan-serangan. Nah ini nggak seru kalau saya jelaskan online, jadi mungkin ini akan jadi 2 pertemuan ya untuk keamanan jaringan ya via OSI. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya, insya Allah minggu depan bisa masuk ya offline. Nanti kita akan coba membahas contohnya satu persatu. Demikian untuk pertemuan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.